Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Siregar dengan NIM 0601232061. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Usyono MA. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia? Bagaimana menurut saudara? Apakah ada keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia? Apa solusi yang harus dilakukan? Pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang beragam. Meskipun Indonesia memiliki keragaman hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pelaksanaan hak-hak ini seringkali terkendala oleh berbagai faktor. Institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berperan dalam memonitor dan menginvestigasi pelanggaran HAM. Meskipun masih terdapat tantangan serius seperti kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sepenuhnya. Selain itu, kebebasan berpendapat dan berkumpul sering mengalami pembatasan. Sementara kelompok minoritas masih menghadapi diskriminasi yang signifikan. Meskipun terdapat reformasi besar-besaran setelah era reformasi 1998. Implementasi dari penegakan hukum yang konsisten masih menjadi isu. Pemerintah telah berusaha dengan penyusunan rencana aksi nasional HAM atau RANHAM dan peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum. Namun, peran masyarakat sipil dan aktivis HAM tetap krusial dalam memantau dan mempromosikan pemenuhan HAM di Indonesia. Menurut pandangan saya, terdapat beragam keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Keluhan-keluhan ini seringkali mencakup isu-isu seperti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, pelanggaran hak-hak minoritas, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan sepenuhnya. Masyarakat juga sering menyoroti konsistensi dan efektivitas lembaga-lembaga HAM dalam menangani laporan pelanggaran serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini melalui kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang komprehensif dan inklusif di Indonesia. Untuk memperbaiki pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, beberapa strategi dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama, penguatan institusi HAM. Perlu meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hal ini penting untuk memastikan lembaga tersebut mampu melakukan fungsi pengawasan, penyelidikan, dan advokasi secara efektif terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Penguatan institusi HAM juga mencakup peningkatan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan agar dapat beroperasi secara mandiri dan profesional dalam menangani berbagai laporan pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kesadaran HAM. Upaya intensif dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM menjadi krusial. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informal yang menyeluruh, termasuk kurikulum sekolah, pelatihan bagi aparat penegak hukum,
dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara, ditangani secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penyediaan perlindungan bagi korban, penuntut terhadap pelaku, dan penerapan sanksi yang memadai. Langkah-langkah ini harus dilaksanakan tanpa adanya toleransi terhadap impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama internasional. Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam upaya untuk memperbaiki pelaksanaan HAM. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, pembelajaran dari praktik terbaik, serta mendapatkan dukungan teknis dan politik dalam membangun kapasitas dan standar yang lebih tinggi dalam perlindungan HAM. Implementasi langkah-langkah ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan aktif dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM. Sekian penjelasan dari saya mengenai keterkaitan PPT yang berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM dengan soal UAS. Salam solusi, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.